Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Idris Permata Putri dari kelompok 7 Ulumul Quran kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sari Subaja dari kelompok 7 Ulumul Quran kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimatul Adkonil Muminah dari kelas 1D, kelompok 7 Ulumul Quran. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fahri Ali Husaini dengan 121202015. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang munasabah Al-Quran. Apa pengertian dari munasabah Al-Quran? Bagaimana bentuk dan contohnya? Dan apa sih faedah dari mempelajari ilmu munasabah Al-Quran? Dan bagaimana pendapat para ulama tentang munasabah Al-Quran? Maka dari itu simaklah video kami berikut ini. Ilmu munasabah disebut juga dengan ilmu tanasub al-ayat, yaitu ilmu yang menerangkan tentang suatu ayat dengan ayat sebelumnya dan dengan ayat sesudahnya. Secara harfiah, munasabah berarti perhubungan, pertalian, pertautan, persesuaian, kecocokan, dan kepantasan. Menurut Imam Asy'ari, secara etimologi, munasabah berarti al-musyakalah, yaitu keserupaan, dan muqarabah, yaitu kedekatan. Adapun secara terminologi, munasabah dikemukakan oleh beberapa pendapat. Pendapat pertama yaitu menurut Az-Zarkashi. Menurut Az-Zarkashi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami ketika dihadapkan kepada akal, karena pasti akal itu akan menerimanya. Pendapat yang kedua yaitu menurut Ibnu Al-Arabi. Menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Jadi, munasabah dengan Al-Quran itu saling berkaitan, sehingga para mufassir mendefinisikan ilmu munasabah yaitu sebagai ilmu yang mempelajari tentang rahasia-rahasia serta alasan-alasan dalam susunan Al-Quran, sehingga ada korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, antara surah yang satu dengan surah yang lainnya. Yang pertama, apabila ditinjau dari sifatnya, munasabah terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada zohirul irtibah, yang artinya munasabah ini terjadi karena bagian Al-Quran yang satu dengan yang lain nampak jelas dan kuat disebabkan kuat kaitan kalimat yang satu dengan yang lainnya. Deretan beberapa ayat yang menerangkan sesuatu materi itu terkadang ayat yang satu berupa penguat, penafsir, penyambung, penjelas, pengecualian, atau pembatas dengan ayat yang lain, sehingga semua ayat menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Sebagai contoh, ada hubungan antara ayat 1 dan 2 dari surat Al-Isra yang menjelaskan tentang diisrokannya Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh keterangan tentang diturunkannya Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dari kedua ayat tersebut nampak jelas bahwa keduanya memberikan keterangan tentang diutusnya Nabi dan Rasul. Dan yang kedua ada khofiyul irtibah, artinya munasabah ini terjadi karena antara bagian-bagian Al-Quran tidak ada kesesuaian sehingga tidak tampak adanya hubungan antara keduanya. Bahkan tampak masing-masing ayat berdiri sendiri, baik karena ayat yang dihubungkan dengan ayat yang lain maupun karena yang satu bertentangan dengan yang lain. Hal tersebut tampak dapat dua model, yaitu hubungan yang ditandai dengan huruf atau. Sebagai contoh terdapat dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang berarti, maka apakah mereka tidak memperhatikan entah bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Jika diperhatikan, ayat-ayat tersebut sepertinya tidak terkait satu dengan yang lain, padahal hakikatnya saling berkaitan erat. Penyebutan dan penggunaan kata unta, langit, gunung, dan bumi pada ayat-ayat tersebut berkaitan erat dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan warga yang tinggal di padang pasir, di mana kehidupan mereka sangat bergantung pada ternak unta. Namun, keadaan tersebut tak akan bisa berlangsung kecuali dengan adanya air yang diturunkan dari langit untuk menumbuhkan rumput-rumput di mana mereka bisa mengembala, dan mereka memerlukan gunung-gunung dan bukit-bukit untuk berlindung dan berteduh, serta mencari rerumputan dan air dengan cara berpindah-pindah di atas hamparan bumi yang luas. Adapun munasabah dari segi materinya yang dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, munasabah antara ayat dalam Al-Quran, yaitu hubungan atau persesuaian antara ayat yang satu dengan yang lain. Yang kedua, ada munasabah antara surat,
Dalam hal ini, munasabah antar surat dalam Al-Quran memiliki rahasia tersendiri. Ini berarti susunan surat dalam Al-Quran disusun dengan berbagai pertimbangan logis dan filosofis. Adapun cakupan korelasi antara surat tersebut adalah yang pertama, hubungan antara nama-nama surat. Misal, surat Al-Mu'minun dilanjutkan dengan surat An-Nur, kemudian diteruskan dengan surat Al-Furqan. Adapun korelasi nama-nama surat tersebut adalah orang-orang mukmin berada di bawah cahaya atau nur yang menerangi mereka sehingga mereka mampu membedakan mana yang hak dan yang batil. Yang kedua, hubungan antara permulaan surat dan penutupan surat sebelumnya. Misal, permulaan pada surat Al-Hadid dan penutupan pada surat Al-Waqiah memiliki relevansi yang jelas, yakni keserasian dan hubungan dengan tasbih. Yang ketiga, hubungan antara awal surat dan akhir surat. Dalam satu surat terdapat korelasi antara awal surat dan akhirnya. Misal, dalam surat Al-Qasas dimulai dengan kisah Nabi Musa dan Fir'aun serta pasukannya, sedangkan penutupan surat tersebut menggambarkan pernyataan Allah agar umat Islam jangan menjadi penolong bagi orang-orang kafir, sebab Allah lebih mengetahui tentang hidayah. Yang keempat, hubungan antara dua surat dalam soal materi dan isinya. Misal, antara surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah, yang mana dalam surat Al-Fatihah berisi tema global tentang akidah, muamalah, kisah, janji, dan ancaman. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah dijadikan penjelas yang lebih rinci dari surat Al-Fatihah. Dalam buku Mukjizat Al-Quran karya Muhammad Quraisy Shihab memberikan satu sistematika surat Al-Baqarah dengan susunan uraian, yakni yang pertama ada pendahuluan yang berbicara tentang Al-Quran. Yang kedua ada uraian yang mengandung 4 tujuan pokok, yaitu ajaran kepada seluruh manusia untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, mengajak kepada ahli kitab agar meninggalkan kebatilan mereka dan mengikuti ajaran Islam. Yang ketiga, penjelasan tentang ajaran-ajaran Al-Quran. Yang keempat, menjelaskan tentang dorongan dan motivasi yang dapat mendukung pemeluk melaksanakan ajaran Islam. Dalam mempelajari munasabah ini, banyak sekali faedah-faedahnya. Di antaranya yaitu, pertama, dapat mengembangkan anggapan orang bahwa tema-tema Al-Quran telah kehilangan relevasi antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Yang kedua, mengetahui persambungan atau hubungan antar bagian Al-Quran, baik antar kalimat atau antar ayat maupun antar surat, hingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan kitab Al-Quran sehingga dapat meyakinkan terhadap kemujizatan dan kewahyuannya. Tiga, dapat membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bila mana tidak ditemukan asbabun nuzulnya atau isi kandungannya. Yang keempat, untuk mengetahui keutuhan, keindahan, dan kehalusan bahasa dalam tingkatan balaghah, dan kita bisa mengetahui makna dalam Al-Quran. Munasabah Al-Quran menurut pandangan para ulama. Menurut Burhanuddin Al-Bikai, ilmu munasabah Al-Quran ini adalah ilmu yang mana mencari tentang susunan antar ayat ataupun susunan antar surah, yang mana menurut ulumul Al-Quran bahwa korelasi antar ayat ataupun korelasi antar surat baik bersifat umum ataupun khusus, bersifat akli, bersifat hissi, ataupun bersifat imajinatif. Yang mana ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ilmu ini ada dan perlu untuk dikaji dan mendalami ilmu tersebut ketika menafsirkan ayat ataupun surah dalam Al-Quran. Seperti pendapat Abu Bakar Al-Naisaburi, Al-Razi, dan Abu Hayyan yang berpendapat bahwa ilmu munasabah Al-Quran ini ada dan perlu dikaji untuk menafsirkan ayat ataupun surah dalam Al-Quran. Bahkan ada mufassirin yang mana mewajibkan ilmu ini untuk dikaji, bukan hanya ilmu tentang konteks bahasa Arab, nas dan mansuh, tentang asbabun nuzul dan muhkam mutasyabihat, tetapi tentang tanasubul ayat dan tanasubul surah tersebut diwajibkan. Ada pula ulama yang seperti itu. Yang mana ada pula ulama yang berpendapat bahwa ilmu munasabah Al-Quran ini tidak ada
tidak perlu ada dikarenakan seperti pendapat Izzuddin bin Abdus Salam dan Asy-Syinkiti dan lain sebagainya, bahwa beliau berpendapat ilmu munasabah Al-Quran ini tidak diperlukan ada dikarenakan bisa menjadi takoluf ataupun beban bagi para ulama mufassirin. Begitu pula menurut Syekh Izzuddin Al-Wahhami, beliau berpendapat bahwa wahmun terhadap ketika ulama melakukan ilmu ini dikarenakan al-idraku murajihu bi ahadil amroeni. Para ulama tersebut berpendapat bahwa tidak diwajibkannya ada ilmu ini dikarenakan ilmu ini bersifat sangat sulit ketika untuk dikaji. Bahkan beliau berpendapat bahwa ilmu tentang munasabah Al-Quran atau tanasubul ayat ataupun tanasubul surah bukan berdasarkan hasil ijtihad, melainkan berdasarkan hasil taufiki yang mana berdasarkan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pada akhirnya banyak ayat dan surat Al-Quran yang berdiri sendiri dan bahkan berbeda-beda asbabun nuzulnya, sehingga Imam Izzuddin bin Abdus Salam berpendapat tidak diperlukannya ilmu ini untuk menafsirkan suatu ayat dikarenakan bersifat takoluk, dan beliau wahmun terhadap ilmu ini, sehingga beberapa ulama ada yang mewajibkan, berpendapat ada tentang ilmu ini dan menganjurkan, ada pula tidak menganjurkan dikarenakan ilmu ini takoluf yang mana susah atau sulit untuk